Halo, apa kabar Anda hari ini? Saatnya Anda menyimak berita Palembang bersama saya, Dana Paramita. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Akibat percikan api puntung rokok, sebuah bengkel sekaligus tempat penjualan minyak eceran di kawasan seberang Ulu 1 Palembang terbakar. Puluhan warga desa Negeri Sakti mendatangi kantor Camat Air Sugihan, Ogan Komering Ilir mengadukan perampasan lahan oleh warga desa tetangga. Menjelang HUT ke-77 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu melakukan pembagian bendera merah putih gratis. Informasi pertama untuk Anda, sebuah bengkel sekaligus tempat penjualan minyak eceran di kawasan seberang Ulu 1 Palembang terbakar. Diduga api berasal dari puntung rokok yang menyambar minyak yang dijual pemilik bengkel. Kobaran api menghanguskan sebuah bengkel sekaligus tempat penjualan minyak eceran di kawasan Jalan Wahid Hasim, seberang Ulu 1 Palembang dalam waktu singkat. Api menghanguskan seluruh bengkel, termasuk 1 unit sepeda motor dan sebuah mesin kompresor. Api baru dapat dipadamkan setelah 7 unit mobil damkar datang ke lokasi. Kebakaran diduga berasal dari sebuah puntung rokok yang menyambar sebuah botol berisikan minyak eceran. Banyaknya benda yang sudah terbakar membuat api terus membesar dan sulit dipadamkan. Akibat kejadian ini, istri pemilik bengkel menderita luka bakar serius di kakinya. Puntung rokok. Bau minyak. Tidak tahu kak api itu dari mana aku. Terus? Tiba-tiba itu langsung ini apinya putih. Apa yang kena duluan ya? Kaki ya. Hah? Kaki. Oh, kakinya kena ya? Kalau barang-barang apa be yang terbakar tuh? Ada HP, sama motor. Tidak ada korban jiwa dalam kasus kebakaran ini. Kerugian yang dialami pemilik bengkel ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Sementara barang bukti kerangka sepeda motor berikut 1 unit mesin kompresor disita polisi untuk dilakukan pemeriksaan. Sementara kebakaran ini telah ditangani oleh pihak kepolisian dari Polrestabes Palembang. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kota Palembang. Barang bukti sabu dan ganja hasil ungkap selama bulan Agustus 2022 dimusnahkan Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Selatan. Barang bukti ini dimusnahkan karena telah mendapat penetapan dari pengadilan, sekaligus untuk menghindari dari penyalahgunaan. Barang bukti tersebut dari 9 laporan polisi dengan 14 tersangka diantaranya seorang ibu rumah tangga. Ke-14 tersangka yang diamankan oleh Ditres Narkoba ini sebagian besar sebagai kurir dan pengedar. Setelah pengecekan oleh tim Lab 4 narkoba jenis sabu-sabu dimusnahkan dengan cara di-blender setelah dicampur dengan cairan pembersih lalu dibuang ke saluran pembuangan. Sementara untuk narkoba jenis ganja dimusnahkan dengan cara dibakar. Ya, sebagaimana ketentuan undang-undang terkait barang bukti narkotika hasil pengungkapan ya dalam rangka proses peradilan terkait dengan tata kelola mekanisme barang bukti ya, barang bukti narkotika harus dimusnahkan. Oleh sebab itu pada hari ini ada 9 laporan polisi yang kita musnahkan barang buktinya dengan jumlah barang bukti sabu sebanyak 1,8 kg kurang lebihnya ya. Kemudian barang bukti ganja kurang lebih sebanyak 20 kg. Salah satu tersangka pemilik narkoba jenis ganja dengan berat 9.390 gram mengaku jika dirinya hanya dititipi seorang untuk dibawa ke Palembang yang dengan upah sebagai ongkos pulang dari Medan sebesar Rp700.000.
dengan perjanjian jika sampai akan ditambahkan. Yana Rehrom melaporkan dari Kota Palembang. Berbagai peristiwa yang menarik perhatian masyarakat luas terjadi di sejumlah daerah di Sumatera Selatan dalam sepekan terakhir. Semuanya sudah kami rangkum untuk Anda dalam Palembang Sepekan. Warga desa Sepatan, Kecamatan Panukal, Kabupaten Pali dibuat resah dengan bocornya sebuah pipa minyak milik sebuah perusahaan pengeboran swasta. Warga tidak dapat memanfaatkan air yang ada di kolam dan sumur. Mereka juga tidak berani menyalakan api karena membahayakan keselamatan. Warga pun kesulitan mendapatkan air bersih untuk aktivitas sehari-hari. Sebanyak 7.536 produk kosmetik dari berbagai merek ini disita oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Palembang. Ribuan barang yang disita ini terdiri dari kosmetik ilegal yang mengandung bahan berbahaya dan kadaluarsa. Penyitaan ini dilakukan BPOM Palembang dari 47 sarana yang tersebar di 4 kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan. Petugas menemukan kandungan berbahaya seperti zat merkuri di sejumlah produk kosmetik yang disita. Merkuri merupakan zat yang dapat menimbulkan bintik-bintik hitam pada kulit dan dalam jangka panjang dapat mengakibatkan penyakit kanker. Menurut petugas, kosmetik yang disita semuanya merupakan produksi dalam negeri. Ada 39 rumah tenggelam oleh banjir dengan ketinggian air 1,5 hingga 2 meter di kawasan Bom Berlian, Kabupaten Banyuasin. Menurut warga, baru kali ini tempat tinggal mereka dilanda banjir. Selain terjadi hujan deras selama 5 jam tanpa henti sejak pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat pada Kamis 4 Agustus 2022 lalu, banjir juga terjadi karena penyempitan hilir Sungai Bom Berlian yang awalnya seluas 12 meter ditimbun dan luasnya diperkecil menjadi 4 meter untuk pembuatan jalan tol. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, Kabupaten Ogan Komering Ilir menempati peringkat 4 sebagai kabupaten termiskin di Sumatera Selatan. Persentase kemiskinan di kabupaten yang dipimpin Bupati Iskandar ini mencapai 14,68%. Ironisnya, predikat kabupaten termiskin nomor 4 di Sumatera Selatan telah disandang Kabupaten Ogan Komering Ilir selama 3 tahun berturut-turut. Potret kemiskinan di Kabupaten Ogan Komering Ilir terlihat dengan banyaknya rumah tidak layak huni, belum lagi buruknya infrastruktur jalan di sejumlah desa dan kecamatan. Kondisi ini tentu sangat memprihatinkan, mengingat APBD kabupaten dengan luas 19.000 meter persegi ini mencapai 2,6 triliun rupiah. Semburan gas terlihat dari sebuah sumur bor galian warga di Desa Tekorejo, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Selain semburan gas, sumur juga memuntahkan material lumpur dan pasir. Material ini seakan tidak berhenti menyembur dari sumur bor. Fenomena alam ini terjadi setelah seorang warga menggali sumur bor untuk mencari air. Tetapi bukan hanya air yang keluar, sumur juga mengeluarkan gas dengan aroma yang menyengat hingga dapat mengganggu pernafasan. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, warga terpaksa dievakuasi ke tempat yang lebih aman. Aksi penanaman pohon pisang di lahan SMK Negeri 3 Kayu Agung ini dilakukan oleh warga yang mengaku sebagai keluarga ahli waris Haji Jalil. Sebanyak 300 batang pohon pisang ditanam di seluruh sudut sekolah, termasuk di halaman, area parkir, hingga pagar sekolah. Ahli waris mengklaim lahan SMK Negeri 3 Kayu Agung ini merupakan milik Haji Jalil. Aksi penanaman ratusan pohon pisang ini sebagai bentuk kemarahan ahli waris terhadap Bupati Ogan Komering Ilir Iskandar. Sebab Bupati berjanji akan memanggil mereka untuk menyelesaikan persoalan lahan yang mereka klaim. Namun sampai saat ini janji tersebut justru tidak pernah ditepati.
Menurut ahli waris, lahan seluas 7 hektar ini adalah milik almarhum Haji Jalil yang belum mendapatkan ganti rugi. Kepulan asap putih keluar dari bagian mobil mewah. Mobil yang tengah melaju di kawasan Jalan Demang Lebar Daun, Ilir Barat 1 Palembang ini terbakar. Kobaran api dengan cepat menjalar ke seluruh badan mobil hingga api menutupi seluruh bagian mobil. 1 unit mobil damkar yang tiba di lokasi langsung melakukan pemadaman api. Peristiwa bermula saat sopir mobil bernama Oscar baru saja melakukan pengisian bahan bakar di SPBU Demang Lebar Daun. Namun, baru 200 meter berjalan, tiba-tiba terdengar suara letusan disertai asap muncul dari bagian belakang mobil. Akibatnya seluruh penumpang panik keluar dari mobil untuk menyelamatkan diri. Latihan bersama kali ini bernama Austere Airfield Operation, yakni operasi militer dalam rangka mengoperasionalkan landasan udara yang sudah lama tidak digunakan untuk pelaksanaan operasi udara militer. Di lingkungan TNI dikenal dengan operasi perebutan dan pengoperasian pangkalan udara. Setelah pesawat mendarat, tim melaksanakan perebutan dan menguasai tower ATC bandara. Sementara tim lainnya melaksanakan patroli keamanan di runway bandara. Latihan ini mendatangkan senjata artileri medan sistem kanan berkaliber 155 mm dengan berat 18,4 ton yang diangkut dengan pesawat Hercules C-130. Menurut Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, skenario latihan ini baru pertama kali menggunakan alutsista di daerah dengan landasan yang tidak punya infrastruktur pengendali. Liputan melaporkan.